orang binaragawan yang meninggal itu beliau. Nah itu menurut beli Ade Rai bagaimana itu? Mau punya badan bagus tapi sekarang semua pada menyalahgunakan obat. Bisa kelihatan nggak beli? Misalnya, ini pakai nih. Tetapi kalau saya ya bisa. Kalau kasat mata itu bisa. Dia bisa lihat. Oh ini pakai ini. Iya, mungkin kalau analoginya mirip. Sekarang ini sangat disayangkan ketika orang ikut olahraga, kayak misalnya kita di keluarga gitu ya, di Bali misalnya, bapaknya senang olahraga, anaknya senang fitness, bagus gitu ya, taunya tiba-tiba anaknya ikut fitness, tapi ternyata ya anaknya narkoba di dalam dunia fitness gitu. Dunia fitness pun ada narkoba gitu. Selamat datang beli Ade Rai. Iya, terima kasih. Akhirnya saya bisa berjumpa langsung sama sosok yang sering saya jumpai dulu waktu kecil di televisi. Ketahuan tuanya ya. Sering orang tua menyebut Ade Rai dari waktu saya kecil itu. Nah sebelumnya saya panggil apa ini biar nggak bingung saya nih beli. Apa aja? Pak Beli. Iya boleh. Atau Aji. Kalau nama lengkap beli Ade kan I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda. Benar gitu ya? Betul. Nah kalau secara di Bali kan kalau isi Gusti Agung gitu kan, kalau udah seusianya beli Ade sekarang itu kan dipanggil Aji gitu ya. Oh gitu. Aji Ade gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi beli Ade bisa bahasa Bali kan atau? Ya sedikit lah. Ya. Iya. Tapi saya kan, kebetulan memang besarnya di Jakarta sih ya kebetulan. Di Jakarta besarnya dari kecil. Iya. Tapi ini lagi mau belajar bahasa Bali lagi sama bahasa Sangsekerta. Oke, siap. Iya. Betap dulu di Jakarta, sekarang di Bandung. Iya betul. Saya memang besarnya di Jakarta. Sebenarnya masih warga DKI sih, masih KTP segala. Cuma memang domisili udah di Bandung udah lumayan lama sih. Udah hampir 14 tahun lah. Oke. Tapi di Bali sejak punya gym sendiri di sini Rai juga Fitness itu juga. Ya bisa dibilang juga setengah kakinya ke Bali juga, setiap bulan ada di Bali sih sejak 2013 ya. Berarti jadi udah 10 tahun di Bali ya. Oke. Nah sekarang ke Bali ini selain ke podcast Jack Bali ada agenda apa nih? Saya kebetulan kemarin baru ngundang ini ya. Iya betul. Ada acara agenda apa aja? Ada galungan kan, pulang kampung juga ya. Berarti jadi setiap galungan beli Ade pulang? Enggak juga, cuma kebetulan. Kedua juga kebetulan lagi ada seminar kesehatan juga. Dengan beberapa dokter juga jadi sekalian. Taunya Bliwin juga kontak, ya udah saya pikir sekalian. Saya nanti nunggu lagi bulan depan lagi dari lama teman lagi. Itu dah beli Ade Rai mau ke Bali nih gitu. Langsung saya cari tahu siapa nih teman. Nora, istrinya beli Jering. Nora minta kasih kalau nggak salah. Iya, Nora dan Jering ya yang bilang ke saya. Iya. Terima kasih sudah. Terima kasih nih Beli sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Dengan senang hati. Berarti kita ngobrol bebas nih beliau. Bebas. Ya apa aja. Saya ini baru podcaster pemula nih, lokalan nih. Jadi belum fasih jadi host. Harus ada panduan lah dikit. Gitu. Iya nggak apa-apa. Nanti kalau udah ngobrol udah lupa. Kalau terakhir kan ini di Bali ini ada kasus seorang binaragawan yang meninggal itu beliau. Nah itu menurut beli Ade Rai bagaimana itu? Kalau kasus itu? Iya. Sebenarnya kasusnya unik sih sebenarnya karena unik tuh dalam arti makanya kenapa jadi viral juga karena mungkin baru pertama kali ada orang squad bisa terjadi prematur kematian gitu. Karena sebenarnya hampir bisa dicari jarang ya, nggak pernah ada. Karena kalau seandainya sefatal-fatalnya kita gagal squat itu kan kalau nggak pinggang ketarik gitu, leher ketarik gitu, paling muka ketiban, paling cuma hanya memar gitu. Oke. Ya kalau misalnya sampai lebih parah lagi mungkin patah kali kakinya atau apa gitu. Tapi kalau sampai bisa meninggal tuh sebenarnya nggak terjadi gitu. Jadi kembali lagi kalau di dalam hal ini, kalau menurut saya ini lebih kepada nomor satu kecelakaan gitu ya. Kecelakaan ya. Jadi kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan itu nuansa
emergence apa ya kalau istilahnya nuansa out of controlnya tuh tinggi gitu. Jadi nggak logis gitu. Jadi kalau kita bahas nih jadi nggak logis. Tapi kalau kita mau memetik hikmah pembelajarannya ya boleh gitu. Nah karena kembali lagi di sini kan kita berbicara orang yang sudah meninggal gitu kan nggak enak ya sama keluarganya. Jadi yang pasti kita mendoakan semoga diberikan ketabahan ya bagi yang ditinggalkan. Ya, tapi secara umumnya kalau ditanya bisa gak kita ambil pembelajaran di sana banyak sekali gitu. Nah salah satunya adalah kayak kita bicara ego lifting, kita berbicara safetyness dalam berolahraga. Betul. Ini kan kita konteksnya kan pencegahan ya, biar tidak ada kejadian berikutnya yang terjadi. Iya, jadi memang kesalahpahamannya itu adalah satu adalah apalagi dengan latar belakang almarhumnya itu kan juga kebetulan kan atlet binaraga ya. Jadi kita mengutip kembali sebagai orang Bali gitu ya. Kalau kita belajar dari nasihat Krishna pada Arjuna di Kurusetra pada saat episode Arjuna sang saya gitu. Salah satu nasihatnya itu kan adalah janganlah kamu terperangkap di dalam sebuah peran, lupa memahami substansi atau esensi daripada peran tersebut. Nah artinya membayangkan peran itu sebuah metode, substansi esensinya itu adalah yang lebih pentingnya gitu. Nah jadi metodenya latihan, substansinya kan sehat gitu. Ya, jadi kalau latihan jadi bikin kita sakit, apalagi bisa bikin kita harus diambil nyawanya, nah berarti kan kita itu tadi jadi tepat nasihat tersebut gitu. Janganlah kamu terperangkap di dalam sebuah metode. Jadi kayak kita diet gitu, kan ngatur pola makan supaya apa? Supaya sehat. Tapi begitu dietnya nggak sesuai atau apa malah jadi marah-marah, jadi ribut, jadi perang gitu. Nah ya saya udah ngalamin lah hal tersebut gitu ya. Jadi sama juga dalam hal olahraga gitu. Jadi kayak atlet binaraga pun sama gitu. Jadi metodenya adalah diet ketat, latihan keras gitu. Substansinya adalah badan yang bagus sebagai bunganya, tapi substansi sesungguhnya kan adalah sehat gitu. Nah tapi uniknya kita lupa dengan pemaknaan yang namanya muscularity is supposed to go hand in hand with vitality and health. Artinya kalau orang berotot itu harusnya asosiasinya sehat. Kayak zaman dulu ada jamu gitu. Kenapa jamu direpresent oleh orang berotot gitu ya. Kalau dulu ya bisa lihat. Nah karena kesatu jamu adalah sumber daya alamnya. Nah orang berotot sumber daya manusianya gitu. Jadi manusia yang sehat atau jamu yang kuat itu adalah direpresent sebagai simbol oleh si orang yang kuat tadi gitu. Nah jadi kita nggak mau kehilangan akan arti dan makna, dan itu yang sebenarnya yang terjadi hari ini gitu. Apalagi kayak di Indonesia ya, bahkan di dunia ya sebenarnya 90%. Saya nggak bisa bilang 90%, nanti dibilang pesimis gitu ya. Tapi anggap aja lah di atas 70% orang yang bodybuilding hari ini kehilangan akan arti dan makna gitu. Karena mereka, kalau ada istilah mengatakan bodybuilder give bodybuilding a bad name, yaitu adalah mau punya badan bagus tapi sekarang semua pada menyalahgunakan obat, steroids, anabolic steroids ya. Ibarat kayak narkoba di dalam inilah. Dan yang paling parah sekarang ini dianggap sebagai lumrah gitu. Ya kalau menurut saya nggak akan pernah lumrah gitu ya kalau kita akan paham tentang arti dan makna. Ade sama sekali nggak pernah pakai yang namanya steroid kayak gitu ya. Ya itu kan sama aja kayak kita misalnya mau jadi pemimpin di daerah nih di Bali ini gitu. Oh jadi sama sekali nggak pernah ya gitu ngambil hak rakyat gitu. Atau kira-kira pernah nggak sekali-sekali gitu. Ya kan kalau bisa ya nggak mau gitu ya karena itu nggak ada hubungannya gitu. Jadi sama juga kayak saya tidak mau mengambil hak orang-orang yang saya kasihi itu untuk mendapatkan saya sakit gitu. Nah jadi saya rasa itu adalah penyalahgunaan obat, bukan ide baik gitu ya. Terlepas daripada sekarang teknologi semakin canggih, jadi orang yang pakai barang gitu. Jadi makanya itulah gunanya, makanya kenapa ada drug testing gitu ya. Karena atlet dengan sendirinya ketika tidak ada drug testing, dia bilang kalau saya menggunakan atau dalam tanda kutip menyalahgunakan sih sebenarnya ya, performance enhancement drugs. Jadi berbagai drugs. Jadi umbrellanya itu, payungnya itu adalah performance enhancement.
Nah jadi jenisnya bisa macam-macam lah, tergantung daripada olahraganya. Kalau olahraganya yang relate sama stamina ya mungkin nanti drugsnya yang relate sama kekuatan stamina. Kalau yang drugsnya sama otot ya mungkin yang relate hubungannya sama anabolik atau testosteron atau apapun juga. Nanti ada juga yang olahraganya relate sama ketenangan, misalnya menembak, memanah gitu. Nanti hubungannya malah sama beta blocker dan sebagainya. Nah jadi saya pikir kembali lagi memang kita mau jadi juara dalam dunia olahraga gitu ya. Kalau olahraga sebuah metode untuk sehat, berarti kalau jadi juara olahraga harusnya jadi juara sehat juga kan, harusnya gitu ya. Jadi you're not just a sports champion but you are also a health champion. Nah tapi yang terjadi hari ini, kualitas kesehatan rata-rata bodybuilder di Indonesia itu malah kualitas kesehatannya kan malah anjlok semua. Bahkan MMA atau mixed martial arts yang begitu kerasnya kalau kita lihat saling pukul memukul, angka kematiannya nggak setara dengan angka kematian dunia binaraga gitu. Jadi binaraga kematian bisa karena mungkin penyalahgunaan obat sehingga akhirnya jadi banyak yang meninggal karena pakai obat-obat itu. Iya dong, iya. Jadi, maksudnya steroid itu ya? Iya. Jadi bisa macam-macam gitu, dan makanya kenapa kalaupun juga kadang-kadang sering terjadi kecelakaan di gym dan sebagainya kayak ego lifting, kayak berani mengangkat, padahal kita sendiri sebenarnya secara logika kan kamu kan nggak punya kemampuan untuk mengangkat seberat itu, tapi kok malah nekat ngangkat. Mungkin nggak bisa terjadi misalnya seperti under influence apa atau apa kan bisa juga, atau mungkin memang baru habis diputusin cewek kali mungkin depres gitu, aduh udah langsung atau apapun ya. Tapi sekali lagi maksud saya bukan dalam case ini, tapi lebih kepada maksud saya itu yang menjadi concern saya gitu, dalam arti bukan cuma di bidang olahraga sih ya, tapi hampir di seluruh, termasuk juga sebenarnya kalau kita ngomongin ini kebetulan karena ngobrolnya di JEC Bali gitu ya. Jadi atlet-atlet binaraga di Bali terutama ya, karena kan di kita juga di Bali kan ada Porprov, ada apa gitu ya. Itu sebenarnya menyenangkan juga kalau misalnya ada yang namanya rambu-rambu yang bisa dipakai oleh koninya gitu misalnya ya, untuk dijadikan bahwa nggak semata-mata kita hanya ingin mencari atau meraih medali gitu ya, tapi di sisi lain sebenarnya kan harusnya kan olahraga itu kan harusnya, kalau ada istilah orang bilang mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dulu di bodybuilding zaman dulu pernah ada satu istilah yang namanya bodybuilding is important for nation building katanya gitu kan. Artinya apa? Artinya di dalam bangsa yang kuat itu berasal dari masyarakat yang kuat atau yang sehat. Masyarakat yang sehat berasal dari individu yang kuat dan sehat gitu kan gitu. Jadi kalau badannya sehat, individunya kuat, ya ternyata negaranya juga kuat dan dalam berperilaku juga sehat kan, harusnya begitu. Tapi yang terjadi sekarang malah menyalahgunakan obat gitu, malah on drugs. Jadi kayak narkoba gitu. Cuma narkobanya kali ini karena nggak ada BNN gitu di olahraganya, jadi akhirnya orang semena-mena ya. Tapi itu satu case lah. Jadi saya bukannya komplain, cuma cerita aja. Menurut saya bagus di sini sebagai satu corong gitu bagi untuk khususnya pengurus-pengurus olahraga untuk melihat, oh iya ya benar juga gitu. Karena selama ini salah paham, mau punya badan bagus, mau punya badan kuat, performa baik itu katanya harus pakai obat, jawabannya enggak gitu. Justru kita dengan cara yang alami. Tubuh manusia itu adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Nah alam adalah kepanjangan daripada kita. Jadi kita dan alam tuh makanya dekat sekali gitu. Makanya bermandi sinar matahari, kena udara segar, kita menapakkan kaki kita ke rumput, ke tanah, bermain di pantai misalnya kalau di Bali ya, itu memberikan satu charging yang luar biasa kepada badan kita. Jadi itu sebenarnya satu hal yang sangat baik. Jadi sayang kalau seandainya malah belakangan atlet bukannya dekat sama alam, malah menggunakan performance enhancement itu gitu. Tapi, jadi bisa kelihatan nggak Bli? Misalnya ini pakai nih. Ya kalau kelihatan akan kelihatan, cuma memang harus ada indikator kan, nggak bisa kita berasumsi gitu. Tapi kalau saya ya bisa. Kalau kasat mata gitu bisa. Dia bisa lihat, oh ini pakai ini. Iya, mungkin kalau analoginya mirip gini lah. Misalnya Bliwin ngajak saya ke dunia malam gitu, ceritanya saya nggak pernah ke sana. Bli sering tiap hari ada di sana. Nah sekali waktu saya lagi ngobrol sama orang, lalu Bli ketawain saya dari belakang, lalu bilang sama Komang Adi, itu lihat deh tuh si Bli Aderai,
itu orang mabuk diajak ngobrol sama dia. Nah saya nggak tahu kalau yang saya ajak ngobrol mabuk gitu. Nah kalau pertanyaan saya tahu dari mana dia mabuk gitu. Nah karena orang yang udah sering di dunia malam dia udah tahu mana yang mabuk, mana yang pakai obat, mana yang apa. Jadi memang ada ciri-ciri yang memang kita sehari-hari bisa langsung melihat gitu ya. Ya dalam segala hal lah gitu kalau saya rasa. Kalau dari mulai dari skin tone, iya dari Fisiknya? skin tone, dari bentuk fisik gitu, dari banyak hal termasuk dari perilaku juga bisa kelihatan. Perilakunya kelihatan juga ya. Iya, pasti kelihatan. Iya. Bisa misalnya salah satu contohnya misalnya kalau dari fisik apa misalnya atau yang pakai kalau dari fisik yang gampang ibaratnya kalau kayak kita memasukkan barang ke badan kita gitu. Jadi kalau kita kan kalau mau badannya gede kan ibaratnya kan pemanasan dulu baru nanti badannya mekar besar gitu. Kalau kita on drugs kadang diam aja badannya juga udah makanya kenapa disebutnya jack gitu, looks jack gitu karena langsung gede gitu. Lalu skin tone-nya kadang-kadang jerawat atau apa. Jadi warna kulitnya juga kayak agak bersisik atau apa. Lalu terutama bahunya biasanya terlalu mendadak gede aja. Kita kadang-kadang kesulitan untuk naikin berat badan, ototnya bisa naik, lemaknya bisa rendah. Itu kan sebenarnya ideal body komposisi sebenarnya kalau secara alami. Tapi kalau kita pakai barang itu kayak seolah-olah komposisi itu dengan sendirinya terjadi aja gitu. Dan sekarang ini memang dengan penggunaan mulai dari oral dan injection itu luar biasa banget gitu. Jadi teknologi itu begitu canggihnya sehingga nah itu yang tadi kayak saya katakan gitu. Ya nanti satu saat lah BNN juga bisa ke arah sana juga gitu. Karena sekarang ini sangat disayangkan ketika orang ikut olahraga kayak misalnya kita di keluarga gitu ya. Di Bali misalnya, oh bapaknya senang olahraga, anaknya senang fitness, oh bagus gitu ya. Taunya tiba-tiba anaknya ikut fitness tapi ternyata anaknya narkoba di dalam dunia fitness gitu. Malah menyalahgunakan obat. Nah kalau sampai kenapa-napa kan bapak ibunya bisa sedih. Kenapa kok bisa anak saya umur 20 tahun, 25 tahun, umur 30 tahun bisa meninggal, kan bingung kan tentu. Oh berarti di dunia fitness pun ada narkoba gitu? Ya narkobanya itu maksud saya itu dalam tanda kutipnya maksud saya. Ya penyalahgunaannya maksudnya. Jadi bukan saya bilang dia pakai narkoba yang sehari-hari gitu. Lebih ke sana lah. Bicara mengenai olahraga khususnya di nge-gym lah. Ini saya kan termasuk telat juga nih sadar pentingnya olahraga gitu kan. Pentingnya olahraga. Ini baru tahun lalu sih sebenarnya saya mulai nge-gym gitu. Dulu ngapain sih gitu. Pakai nge-gym bentuk badan, apa nyari cewek pakai duit gitu. Saya gitu. Kita kerja aja gitu kan. Nah seiring saya mulailah mendengar YouTube, kayak gini pentingnya olahraga itu bukan hanya sekedar membentuk badan aja, tapi ke mindset kita sebenarnya. Dan akhirnya setelah saya beberapa bulan olahraga itu ketagihan. Nggak olahraga panik gitu. Sampai gitu ya beliau. Ya sebenarnya kita nggak begitu-begitu juga. Olahraga itu kan tools aja, metode yang tadi saya katakan tadi. Yang saya rasakan pokoknya ada semacam bukan apa namanya? Ya kalau bahasanya sebenarnya kalau kecanduan itu kan kalau kita ngomongin misalnya morfin yang diciptakan secara alami oleh tubuh kita, makanya disebut dengan namanya endomorfin. Makanya disingkat jadi namanya endorphins gitu. Ya endorphins bagi semua olahraga juga. Tapi kembali lagi seperti saya katakan warisan daripada pola hidup sehat kan kemandirian, bukannya ketergantungan. Jadi sangat salah ketika ada orang bilang bahwa oh iya nanti kalau olahraga wah gila saya kecanduan. Jadi kalau misalnya nggak olahraga ntar saya jadi sakit-sakit ini apa. Saya sih nggak merasa gitu ya. Itu hanya lebih kepada kayak apa ya kalau orang bilang. Jadi kalau menurut saya ketergantungan apakah dengan yang positif maupun negatif, sebenarnya yang jeleknya itu adalah ketergantungannya gitu. Sedangkan kita kan harusnya mandiri gitu. Jadi olahraga itu murni adalah sebuah tools atau alat yang kita pakai untuk membuat kita feeling better. Sebenarnya sesederhana itu. Contoh misalnya dengan saya olahraga berarti saya supply oksigen ke dalam darah saya jadi lebih optimal. Sedangkan darah saya adalah sungai kehidupan saya. Contoh lagi yang lain. Dengan saya melakukan aktivitas olahraga, istilahnya saya menciptakan stress by design. Jadi stress by design untuk badan saya bilang bahwa
Kita disuruh lo ngangkat-ngangkat, kita disuruh lo lari lo, kita disuruh lo naik sepeda lo, berat-berat ini apa. Nanti kalau kita sampai ada lagi situasi seperti itu, kita harus lebih kuat, makanya jantungnya dikuatin. Makanya terjadilah yang namanya anabolic signaling, namanya untuk bilang ke badan, jadi badannya dikasih tahu dengan aktivitas tersebut, untuk bilang ke badannya untuk kamu harus lebih kuat tuh dari sebelumnya. Nah jadi itu kalau boleh dibilang stres itu sebenarnya nggak selalu jelek gitu. Mungkin stres secara emosional ya mungkin jelek. Tapi ini stres secara apa? Stres secara chemical, stres secara mechanical atau secara struktural itu is by design. Jadi artinya kalau kita olahraga kita menciptakan stres, tapi badan menjadi tambah kuat dengan itu. Contoh lagi yang lain. Ada istilah yang orang bilang bahwa ada satu keunikan organ tubuh yang paling boros di tubuh kita itu adalah ada dua. Yang satu otot, yang satu otak. Nah otot dan otak itu jumlahnya 60% daripada organ tubuh kita. Otak jumlahnya cuma 2%. Tapi dua-duanya adalah dua organ yang paling boros membutuhkan energi. Jadi kalau istilahnya namanya calorie expenditure kita. Jadi kayak penggunaan kalori kita setiap hari itu habis tuh kebanyakan buat dua tempat itu. Makanya kalau kita duduk pun, kalau kita terus berpikir itu bisa capek juga ya? Iya, jadi 2%-nya otak kita itu memakan 20% daripada total kalori yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Itu dimakan sama si otak. Nah, ada satu keunikan antara otak dan otot. Ternyata mereka memiliki prinsip yang sama. Kalau kita nggak gunakan maka kita akan kehilangannya. Atau bahasa Inggrisnya namanya if we don't use it, we lose it. Nah apa kesamaan lagi daripada otak dan otot? Ternyata otak dan otot sama-sama hidup dari yang namanya signal. Nah signal, kalau otak itu dan otot itu hidup dari signal, nah 90% lebih signal itu datangnya dari mana? Bukan sekedar dari TTS gitu, dari ngafalin bahasa baru atau misalnya brain gym gitu ya kalau istilahnya, itu bisa juga. Tapi 90% signal itu berasal dari movement, dari gerakan. Dan each movement, setiap gerakan tidak diciptakan sama. Jadi artinya apa? Kalau seandainya kita cuma suruh jalan kaki aja atau apa, gerakannya, ceritanya nih saya membuat satu analogi, komisinya ya cuma 20% aja. Kalau sambil lari, oke, naik lagi jadi 25% atau 30%. Tapi kalau sambil lari di tanjakan, dia naik lagi jadi 40% atau 50%. Lari di tanjakan sambil dorong mobil, naik lagi dia. Jadi 70%. Lari sambil dorong di tanjakan sambil dorong mobil, abis itu disuruh orang di dalamnya suruh tarik rem tangan, tapi kita tetap terus mendorong, naik lagi menjadi 100%. Nah itu kalau analogi itu sebenarnya menjelaskan tentang yang namanya tipe-tipe otot di badan kita. Jadi kalau lari jalan itu kenanya tipe 1A. Kalau kita latihan beban kenanya tipe 2A. Kalau latihan beban dengan beban yang lebih tinggi lagi kenanya 2B bahkan sampai 2X. Nah jadi signalnya naiknya berlipat-lipat ganda. Makanya kenapa salah satu the most underapresiasi atau the most underrated aktivitas itu tuh adalah latihan beban gitu. Jadi tiap kali asosiasi sebutkan 5 jenis aktivitas olahraga yang dilakukan oleh orang Bali, pasti semua jawabannya naik sepeda, berenang, jalan kaki, sepak bola, bulu tangkis. Iya. Jadi hampir rata-rata yang kena itu tipe serat 1A. Nah tapi seiring dengan usia kita semakin meningkat di umur 30 tahun ke atas, itu hampir rata-rata kita pasti akan kehilangannya tipe 2A. Nah sedangkan tipe 2A itu yang relate sama power, relate sama strength, relate sama speed, relate sama explosiveness, relate sama fungsi, angkat, dorong, tarik gitu dan sebagainya. Nah itu yang sering hilang. Makanya kenapa ketika terjadi kehilangan tipe 2A di badan kita, makanya kenapa nanti yang salah adalah lantai kamar mandinya. Tahu gak maksudnya? Lantai kamar mandi. Iya, jadi kebanyakan orang tua pasti jatuh di kamar mandi, bener gak? Ya kenapa bisa jatuh di kamar mandi? Yang salah bukan sabunnya, yang salah bukan lantainya, tapi yang salah adalah ketika orang tua sudah mulai kehilangan massa ototnya. Nah massa ototnya hilang, makanya kenapa tulangnya bermasalah. Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Termasuk kalau kita latihan beban di gym tuh tulang kita pun ikut kuat. Jadi tambah kuat, betul. Jadi tulang itu hanya akan terangsang kekuatannya kalau otot dikencangkan. Nah jadi membayangkan kebalikannya, kalau otot nggak dikencengin maka tulangnya menjadi rapuh. Nah tapi orang pemahamannya
Orang tua, kalau kita asosiasi, misalnya saya tanya, Blewin misalnya, kalau orang tua, biasanya asosiasinya semakin tua berarti tulang semakin rapuh, kan begitu? Betul, kalau kita tanya kenapa kita bisa ngomong gitu, oh iya karena usia, kan begitu. Ya, jadi berarti yang salah usia kan. Tapi kalau kita membuat sebuah investigasi, kita cek sebenarnya apa yang salah, apakah usia, apakah ada something yang membuat tulang itu melemah. Ternyata yang membuat tulang itu melemah adalah ternyata ketika terjadi kehilangan otot, setiap tahunnya terjadi penurunan 1%. Mulai usia? Ya mulai usia mungkin kalau saya lebih sopan mungkin saya bilang di atas 40 lah gitu. Tapi 40, tapi kalau berdasarkan secara teoretis mungkin umur 30 ya sebenarnya 30. Udah mulai hilang gitu. Makanya saya lihat teman-teman yang mungkin gini kan, loh ini semakin besar kan semakin kecil orangnya gitu. Iya betul, gitu ya? Betul. Makin lama kan makin membungkuk, makin apa. Makanya kenapa permasalahan otot hilang itu terminologinya disebut namanya sarkopenia. Permasalahan tulang biasanya disebut namanya osteopenia. Makanya disebut osteosarkopenia obesity. Artinya apa? Artinya ketika tulangnya lemah, geraknya sedikit, makanya lemaknya meningkat gitu. Nah, lemak meningkat ada representasi dari klaim BPJS Kesehatan, tekanan darah, gula darah, ini apa. Nah, kayak di Bali sekarang masalah kesehatan, menjadi masalah yang penting. Tapi kita kebanyakan sebagai masyarakat sibuknya hanya berfokus kepada ujung permasalahan. Di Bali punya masalah, itu orang Bali itu hipertensi. Nah, berarti obat apa yang harus dipakai? Orang Bali itu kolesterolnya tinggi, obat apa yang harus dipakai? Orang Bali itu pengentalan darah, berarti obat apa yang harus dipakai? Orang Bali itu punya masalah dengan jantung, obat apa yang dipakai? Jadi sibuknya lebih kepada ujung permasalahan, lupa mencari akar permasalahannya. Kenapa bisa terjadi tekanan darah, gula darah, kolesterol, terjadi pengentalan darah? Kenapa bisa harus terjadi? Karena balik lagi pas dicek-cek lagi gitu, permasalahannya adalah sebuah respon tubuh yang beradaptasi secara fisiologis untuk menciptakan sebuah keseimbangan karena perilaku kita nggak sehat. Dan tubuh nggak mau kita meninggal. Makanya kenapa dia menciptakan respon tersebut. Respon tersebut dimaknai, dilabelkan sebagai penyakit. Sama seperti flu kan ya. Iya, dengan nama-nama tersebut. Apakah diabetes tipe 2, apakah ntar dia sebut namanya apa. Nah, tapi dari kata penyakit bahasa Inggrisnya adalah disease. Dis itu tidak, is itu seimbang. Makanya kenapa ketidakseimbangan itulah badan cerdas. Is the most sophisticated gadget in the whole world adalah badan kita. Badan kita punya kecerdasan untuk menciptakan keseimbangan itu. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan yang namanya keseimbangan secara homeostatis tadi, yaitu adalah apa? Ya dia akan menciptakan respon-respon tersebut. Makanya badannya jadi panas kalau flu gitu. Karena kalau pas lagi flu, bukan flu ya, kalau lagi ada sesuatu serangan dari luar, badannya diem aja, bakteri gitu ya tiba-tiba kan langsung meninggal gitu. Tapi kalau badannya panas, badannya flu atau dan sebagainya itu kan sebenarnya lebih ini. Tapi kita maknai sebagai kesakitan gitu. Padahal tubuh sedang melindungi dirinya sendiri gitu ya. Tepat sekali. Makanya itu yang tadi saya katakan, kadang-kadang sebenarnya kalau sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi kita harus selalu punya perbendaharaan opsi cara pandang yang menguatkan hati dalam hal kesehatan. Gitu. Nah, sehat bisa dicari dari luar. Bersyukur hari ini misalnya kalau kita sakit ada yang nolongin kita. Ada dunia pengobatan, ada dunia penyembuhan. Begitu kita sakit, habis itu ada obatnya yang tersedia, ada apotek, ada rumah sakit, ada dokter yang tenaga kerja, kesehatan yang hadir bantu. Bersyukur gak kita bersyukur. Tapi di sisi lain, problem dari kuratif itu selalu konsekuensinya membutuhkan biaya yang tinggi dan besar. Dan problem daripada kuratif adalah ketika kita mengkonsumsikan berbagai medikasi tersebut dan sebagainya, kita harus hidup dengan konsekuensi ketergantungan. Nah, tapi ada satu opsi cara lain lagi teman-teman sekalian, yang kalau seandainya kita bilang saya mau mendapatkan sehat, bisa saya dapatkan dari luar, itu kita syukuri kalau misalnya kita bisa ya, apalagi punya aksesnya nggak apa-apa. Tapi ada cara satu lagi untuk mendapatkan sehat, yaitu dengan cara mencari ke dalam. Nah, mencari ke dalam adalah dengan cara apa? Olahraga. Dengan cara merubah perilaku saya gitu. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah dengan melakukan namanya solusi gerak. Apakah gerak makan? Apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya? Apakah gerak badan? Apa yang saya lakukan dalam aktivitas olahraga maupun gerak
pikiran atau gerak nafas saya. Nah jadi solusi gerak itu ada 3 itu. Nah jadi justru kebalikannya, dengan mencari sehat ke dalam, maka warisannya adalah kemandirian. Dengan mencari sehat ke dalam, kita berfokus bukan ke ujung permasalahan tapi ke akar permasalahannya. Dengan mencari sehat ke dalam, ternyata yang terjadi adalah mudah dan murah ketimbang daripada kuratif mahal dan susah. Kadang-kadang kita sering salahin virus, kita sering salahin kuman, tapi kalau berdasarkan toxicity, ya kalau orang bilang kita sakit dulu disebabkan karena defisiensi, karena kekurangan. Tapi hari ini kita sakit disebabkan karena kelebihan. Kelebihan itu disebut namanya toxicity. Nah, salah satunya kalau kita berbicara kuman itu masuk dalam kategori namanya toxicity secara oportunistik. Dia mengambil kesempatan. Nah, makanya kalau beli tadi misalnya kondisinya lemah, otomatis kumannya akan mendapatkan kredit gitu. Sehingga jadi seolah-olah tuh kan bener kan bahaya kan kuman itu gitu kan, virus itu bahaya dan sebagainya. Nah, kebalikannya ketika belinya menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan karena badannya fit. Nah, pada saat itu dia tidak bisa mengambil kesempatan. Makanya kenapa dalam kasus musim infeksi kemarin terjadilah berbagai argumentasi. Oh ini nggak apa-apa, ini apa-apa. Oh ini bahaya, oh ini tidak bahaya. Makanya jadi ribut orang. Padahal sebenarnya nggak ada yang perlu diributkan. Karena setiap orang akan menjadi tuan rumahnya yang berbeda-beda dalam betul. menerima si penyakit tersebut. Jadi kalau orang bilang enggak tuh nggak kenapa-napa, benar. Iya tuh bahaya banget, bahkan sampai meninggal ya, benar juga gitu. Jadi sebenarnya nggak salah. Karena masing-masing kondisi orang berbeda-beda gitu. Betul. Jadi hal tersebut. Jadi saya rasa kembali lagi kita banyak cara untuk bisa mau sehat itu kalau menurut saya. Salah satu cara termudah terutama buat masyarakat kalau kita bicara di Bali itu ya paling gampang itu adalah memang dengan merubah perilaku. Dengan kebiasaan orang Bali yang sering makan babi guling, pokoknya olahan babi lah. Apa itu, lawar babi, sate babi gitu. Termasuk sate Tanbingin, ini kan sate babi juga ini. Iya, sebenarnya kalau kita lihat sekali cara lagi, mengimbangi biar kita masyarakat Bali itu tetap sehat tuh gimana? Ya justru itu tadi kayak saya bilang, salah pahamnya adalah beranggapan adalah bahwa kalau saya makan lemak itu berarti kan jelek kan gitu kan berarti. Kan padahal kan enggak gitu. Lemak akan menjadi jelek kalau apa? Kesatu kalau digoreng pakai minyak olahan. Itu satu. Kedua, akan menjadi jelek kalau kita makan si goreng-gorengan atau lemak tersebut, kita kombinasikan dengan makan karbohidrat yang tinggi juga. Jadi jelek juga karena salah satu akan disimpan di dalam sel lemak. Tapi kalau misalnya teman-teman gadoin babi, misalnya daging gitu, daging merah lah. Kalau di Bali kan orang makan babi guling gitu apa ya. Mungkin kalau di Jawa orang makan misalnya sapi gitu yang paling populer atau kambing. Nah jadi kadar lemaknya tinggi kan. Terus gimana? Ya nggak apa-apa dong, bagus. Lemak yang alami lagi. Dari mana? Dari binatangnya sendiri. Ada lemaknya, ada proteinnya juga. Bagus gak? Bagus. Cuma pertanyaannya adalah kita bisa gak menjadikan ini sebagai sebuah siasat. Jadi kalau saya makan babi dengan kadar lemak yang tinggi, atau saya makan kambing atau sapi dengan kadar lemak yang tinggi, berarti persyaratannya adalah apa? Persyaratannya adalah saya tidak bisa mengkonsumsikan karbohidrat terlalu tinggi. Makanya itu yang disebut dengan pendekatan yang namanya low carbs high fat diet. Nasinya yang dikurangi gitu berarti ya? Iya, nasinya dikurangin. Tapi kan kita balikin lagi, oh iya tapi kan budayanya gitu. Harusnya makan babi harusnya sama nasi gitu, makan kambing harusnya sama nasi. Ya balik lagi saya katakan tadi, kata budaya itu bisa bermakna positif memang betul, tapi juga bisa bermakna negatif. Contoh misalnya, keluarga saya, saudara-saudara saya semuanya hobinya mengambil hak orang lain gitu. Nah jadi budaya itu turun-temurun lah kami lestarikan gitu. Nah tapi budaya apa yang kita lestarikan? Budaya mengambil hak orang lain. Nah itu kan bukan sesuatu yang mesti dilestarikan gitu. Jadi budaya bukan dalam arti benar juga gitu. Saya kalau belum makan kerupuk tuh saya belum makan. Kalau masalahnya itu budayanya gitu. Rasakan seolah-olah masyarakat itu tanpa makan nasi kita akan mati gitu. Padahal tidak ya. Tanpa makan nasi kita tetap, misalkan tetap sayur, daging itu tetap bisa hidup kan manusia kan.
Ya kalau kita itu kan kita punya cadangan energi di badan kita. Cadangan energi itu paling banyak itu disimpan di dalam sel lemak. Nah cadangan energi makanan kita, contoh misalnya kita makan nasi gitu, atau kita minum gula gitu atau apa. Kan berarti kan cadangan energinya, gulanya itu kan tinggi masuk ke dalam tubuh kita. Nah kebetulan nggak dipakai kan, akhirnya disimpan menjadi sebuah cadangan. Atau yang dikenal yang namanya tabungan. Makanya tabungan itu ada di dalam sel lemak kita rata-rata kebanyakan ya. Apakah di organ, apakah di bawah kulit, apakah di pembuluh darah dan sebagainya. Tapi intinya sekali lagi itu adalah cadangan energi. 1 kilo lemak itu kan ribuan energi terkandung di dalamnya di sana ya. Kurang lebih sekitar 7.000 kilokalori per 1 kilo. Jadi kalau kita punya rata-rata average orang Bali itu 20 kilo lemaknya di badannya, itu average ya. Lebih banyak yang kurang dari 20 apa lebih banyak yang lebih dari 20? Lebih banyak yang lebih daripada 20. Jadi berarti kita punya ratusan ribu, minimal 140.000 kilokalori sebagai cadangan energi di badan kita yang siap dipakai oleh kita. Nah padahal kita cuma hanya mengurangi makanan atau mengurangi jam makan. Kita nggak nyuruh juga orang untuk misalnya nggak boleh makan 7 hari 7 malam atau apa gitu. Bahkan orang paling banter biasanya paling puasa paling sehari, 2 hari, maksimal biasanya 3 hari. Nah jadi kalau kita nggak makan nasi, badannya tetap punya tenaga karena dia ngambil dari tabungan energi yang ada di badan kita. Iya, jadi selama kita lihat kita gemuk ya tabungan energinya semakin banyak. Tapi, kalau saya sering merasakan kalau tanpa nasi misalnya makan itu anggaplah makan. Itu kan di kepala kita. Itu kan program di kepala kita. Rasanya belum kenyang gitu. Ya itu kan program di kepala kita. Itu tadi makanya pikiran saya bilang. Kita aja sebenarnya itu ya. Iya, itu di program di kepala kita. Makanya kenapa yang saya bilang istilahnya kalau kita mengutip dari kata bijaksana Henry Ford kan dulu pernah bilang bahwa if you think you can or if you think you cannot, dua-duanya kamu benar gitu. Nah jadi kalau kita bilang saya kalau nggak makan nasi saya lemes, pasti nggak salah, dia pasti lemes gitu. Saya kalau misalnya telat makan, saya nggak makan pagi, nanti saya lemes. Dia pasti lemes gitu. Karena di situ ada konsep yang namanya, kalau istilahnya, kalau kita ngomongin persepsi ya, itu ada yang namanya placebo dan nocebo gitu. Placebo itu adalah sesuatu yang kita yakini, iya saya sih pokoknya kalau seandainya makan dikit aja, wah tenaga saya bisa banyak gitu ya istilahnya. Atau saya yang penting minum air putih aja, tenaga saya pasti kuat gitu. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir apa benar air putihnya bisa bikin dia tenaganya kuat atau apa. Tapi poinnya adalah sesuatu yang kosong kita yakini gitu, sesuatu yang kosong kita yakini dengan opsi cara pandang yang menguatkan hati, makanya kenapa terjadi kekuatan, itu namanya placebo. Jadi sesuatunya kosong tapi kita yakinin aja gitu kebaikannya, maka pada saat itu gitu ya, maka terjadilah yang namanya placebo. Nah kebalikannya nocebo adalah yang kita tadi. Jadi sesuatu yang kosong yang sebenarnya nggak bisa dibuktikan omongan itu, tapi kita yakinin. Akhirnya menjadi kelemahan bagi kita. Kayak contohnya misalnya, aduh saya kalau belum makan kerupuk saya lemes. Jadi dia pasti lemes belum ketemu kerupuk gitu. Padahal kalau kita pikir apa benar kerupuk kasih dia tenaga? Apa benar ketika kerupuk belum masuk akhirnya membuat dia jadi lemes? Kan jawabannya enggak. Tapi kepala dia yang mengatakan itu. Nah sekarang pertanyaan saya, lalu kenapa bisa kepala kita bisa ngomong seperti itu? Jawabannya karena dalam arsitek sistem kekebalan tubuh manusia, sistem syaraf itu menjadi komando center. Makanya kenapa hati-hati dengan kalau kita mau mengadopsi satu pola cara pandang pikiran itu. Ketika kita opsi cara pandang yang melemahkan hati atau fokusnya perang terus ibaratnya, ya itu yang akan tenaga kita tersalurkan di sana. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Bayangin kayak kita mau membangun Bali. Tapi mental kita itu lebih berfokus kepada mentalisme, ibaratnya kayak bagaimana cari teroris gitu. Jadi setiap ngelihat orang kita kayak ngelihat, nih jangan-jangan potensi teroris besar nih gitu. Jadi kita akan mencari atau melihat orang tersebut. Contoh gini deh, kayak saya punya teman misalnya. Ketika saya punya teman, saya akan berfokus kepada kejelekan teman saya. Saya bilang kira-kira apa yang jelek ya? Enggak kok dia bagus. Enggak, pasti ada yang jelek. Coba kita cari aja. Pokoknya kita harus cari yang jeleknya dari teman kita. Nah pada saat itu otomatis perasaan kita untuk berteman sama teman kita tentu kan berkurang. Tapi ketika teman kita mungkin banyak kekurangannya, tapi kita mau berfokus kepada kebaikan teman kita. Akhirnya kita bilang, enggak, saya enggak apa-apa temenan sama dia. Karena saya berfokus kepada kebaikannya. Nah jadi bayangkan kayak kita misalnya mau membangun Bali gitu.
Tapi mentalitas kita perang gitu. Jadi sibuknya kira-kira apa nih yang ibaratnya yang jelek daripada orang Bali ini gitu, apa yang jelek gitu ya. Kayak tadi sama gitu. Banyak ada kejelekan orang Bali misalnya kayak tadi makan sembarangan apa, tapi kebaikannya begitu banyak. Orang Bali percaya dengan hukum karma pala. Betul. Orang Bali sayang sama alam. Orang Bali sayang sama welcome sama tamu karena dia beranggapan bahwa orang Bali itu ibaratnya kita hidupnya di dunia pariwisata ya. Ada tamu di kepalanya orang Bali, ya itu adalah teman. Makanya orang Bali terkenal hormat sama rezeki, tamu, betul gitu kan? Betul. Tamu tapi kalau rezeki. seandainya di luar Bali misalnya kita ada tamu, mungkin kita pikir wah ini nanti dia mau ngapain saya. Misalnya kalau seandainya ada perasaan itu. Gitu. Nah, tapi ketika orang lain mau mengadopsi cara pandang orang Bali terlepas daripada misalnya dia bukan di Bali untuk dia bilang bahwa setiap kali ada tamu dia berpikirnya yang lebih kebaikannya itu kenapa tidak? Tapi memang kembali lagi di sini saya nggak bisa ngomong ya karena itu kan kembali lagi kan ada yang namanya kewaspadaan gitu ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Tapi waspada itu yang nggak boleh itu jangan diambil hati. Makanya kenapa yang saya bilang di musim infeksi waktu kemarin kita mau menyalahkan nggak dengan yang namanya media? Karena apa? Karena media berkontribusi terhadap fear mongering, terhadap ibaratnya penyebaran ketakutan dan kecemasan. Kalau saya bilang mau menyalahkan media boleh aja gitu. Tapi kalau kita boleh jujur, psikosomatis gitu kalau nggak salah ya. Ya akhirnya kan jadi takut kan betul. Jadi akhirnya berpengaruh ke badan. Cuma maksud saya kalau kita mau menyalahkan media kita tanya apa nature-nya alamnya daripada media. Nature daripada alamnya media kan adalah konflik. Adalah drama. Gitu. Karena ada news value. Adalah versus, betul ada news value. Dan news value itu relate sama rating dan rating relate sama sponsorship. Nah jadi daripada memberitakan 399 orang yang sembuh lebih baik memberitakan 1 orang yang mati. Iya, betul. Nah itu kan cara fokus, cara pandang aja gitu. Nah itu poin saya. Kalau seandainya pun berita itu kita mau ambil, kita jadikan sebagai sebuah informasi kewaspadaan pada kita. Oh iya ya ternyata bisa ya mati bahaya. Gak apa-apa. Tapi ketika itu akhirnya kita jadikan sebagai ketakutan dan kecemasan. Nah problemnya daripada arsitek sistem kekebalan tubuh kita, maka ketika kita panik dan cemas kita adopsi, otomatis sel di dalam tubuh kita akan berproteksi. Nah pada saat itulah aktivasinya adalah fight or flight, akhirnya tidak terjadi tumbuh dan berkembang. Makanya imunitasnya turun. Nah ketika imunitasnya turun, akhirnya si virus bakteri bisa gak dia mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah? Jawabannya bisa. Makanya kenapa itu yang saya fight against gitu. Dalam arti terlepas daripada apapun juga, istilahnya kita mesti berfokus kepada apa sih yang bisa membuat kita sehat, apa sih yang bisa membuat kita fit, apa yang bisa membuat kita sejahtera, apa yang membuat kita bisa menang misalnya, apa yang bisa membuat Bali supaya biar bisa tambah maju gitu. Jadi apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan, yuk berfokus kepada apa yang kita mau gitu. Jangan berfokus kepada apa yang kita tidak mau gitu. Nah itu yang mungkin yang saya sering lihat. Mungkin kesalahpahaman yang sering terjadi ya. Nah kalau manfaat olahraga terutama angkat beban itu pengaruhnya ke kehidupan kita sehari-hari atau dunia aktivitas kita lah. Kalau saya kan merasakan dalam angkat beban kita bisa tahu bahwa tidak ada yang instan gitu. Ternyata besarin otot atau saya sih nggak pernah merasa gitu latihan beban itu yang utama itu badan besar, enggak gitu. Itu tuh terlalu nggak signifikan kalau menurut saya. Justru latihan beban itu lebih kepada sebenarnya bagaimana kita bisa, kalau istilahnya kita sehari-hari makanan kita itu pasti highly carbohydrate. Jadi proses olahan, jadi karbohidrat olahan berkolaborasi dengan lemak olahan, nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, kue basah, kue kering, kerupuk, keripik dan sebagainya. Itu setiap hari kita masukin ke dalam mulut kita. Jadi majority dari makronutrisi itu paling banyak karbo. Nah begitu karbo masuk ke dalam mulut kita, dirubah menjadi gula, gula kita otomatis jadi tinggi. Makanya badan kita punya kecerdasan bilang gula nggak boleh terlalu tinggi, harus diturunin. 90-100 mg per desiliter darah harus diturunin. Siapa yang turunin? Pankreas kita melalui beta selnya mengirim yang namanya insulin, hormon insulin. Dia harus turunin gula darah karena nggak boleh. Nah jadi waktu dia nurunin gula darah itu, nah otomatis pada saat itulah dia akan menurunkan dan dia akan
menempatkan si sisa gula itu kemana? Ke tempat penyimpanan yang namanya molekulnya disebut glikogen. Ada di otot rangka, ada di liver. Liver terbatas, otot rangka tergantung perilaku manusianya. Nah kita nggak pernah latihan beban, otomatis akhirnya dibuang semuanya ke sel lemak. Nah ketika sel lemak kita penuh dengan ekses energi tadi, ekses gula tadi, makanya kenapa klaim BPJS terjadi gitu loh. Nah jadi poin saya, tujuan latihan beban itu nggak signifikan ketika kita bilang saya mau punya badan bagus. Tujuan saya latihan beban adalah apa? Saya meng-cut proses tersebut untuk bilang gara-gara tadi saya baru habis makan nasi goreng, saya baru makan mie instan, saya baru makan tadi kue-kue atau makan apa lagi yang lain, mie dan sebagainya, itu akhirnya untuk disimpan ke dalam sel lemak itu jadi berkurang. Kenapa? Karena otot kita is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar ada di otot kita. Jadi kalau saya rajin latihan beban, itu tujuannya apa? Karena tadi saya baru habis makan pempek. Tadi saya latihan beban, kenapa? Karena tadi saya barusan habis makan bakso. Saya rajin latihan beban karena tadi barusan saya baru habis makan nasi goreng atau bubur ayam. Itu adalah kebermanfaatannya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalau ototnya kita rajin dilatih, ternyata tulangnya tambah kuat. Tulangnya tambah kuat, aktivitasnya normal, kadar lemak kita nggak meningkat. Nah jadi potensi terhadap berbagai penyakit yang disebut namanya degeneratif atau istilahnya namanya non-communicable disease atau penyakit yang tidak menular gitu ya, yang disebabkan karena ulah perilaku kita, yang menjadi klaim BPJS Kesehatan itu 95% karena ulah perilaku, itu tuh semuanya menurun, berkurang. Makanya kenapa saya bilang kayak yang gampang aja gunain badan sendiri. Cuma squat, cuma apa. Bahkan kalau istilahnya asana dalam Trisanya, ketika kita melakukan hal itu. Asana gitu, tarik nafas gitu ya. Ya, kalau tarik nafas pranayama. Pranayama. betul. Kalau asana spine control gitu. Betul, nah, ketika kita spine control asana, posisi kita bersembayang orang Bali, itu is static kontraksi. Static kontraksi artinya apa? Artinya kita kelihatannya nggak gerak, diem. Tapi pada saat itu sebenarnya kita melatih kekuatan otot pinggang kita, gitu. Itu sebenarnya berlaku di agama lain juga. Kayak misalnya kalau kaum Kristiani berdoa, dia pasti tegap juga, tapi dia berlutut. Kalau kaum muslimin melakukan aktivitas sholat, ternyata aktivitasnya mimicking, menyerupai dengan berbagai aktivitas yang dilakukan orang Bali juga. Aspek fisikalitas daripada yoga asana, salah satunya yang paling populer gerakannya namanya Surya Namaskar, atau yang disebut namanya sun salutasi, yaitu adalah gerakan yang menghargai solar system di dalam tubuh kita. Jadi kayak kita makan kan sayur-sayuran, buah-buahan, kita makan binatang ya, hewani, nabati. Nah itu kan mereka hidup karena kan sinar matahari. Jadi ada elemen sinar matahari dalam tubuh kita, makanya disebut dengan namanya sun salutasi. Nah jadi sehari-hari itu banyak sekali perilaku orang Bali yang menyehatkan gitu. Apakah dia melakukan Surya Namaskar, apakah menjalankan Trihita Karana, tidak hanya baik sama sesama manusia, tidak hanya baik terhadap berbakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga ternyata kepada alamnya gitu ya. Nah jadi saya pikir begitu banyak hal-hal yang menyehatkan yang sudah dilakukan oleh orang Bali gitu. Kenapa nggak itu dipertahankan? Nah maksud saya begini beliau deh. Kalau latihan beban tadi. Latihan beban itu kan secara tidak langsung pikiran kita juga akan karena lebih signal jernih gitu ya. Betul, karena signal tadi saya bilang. Signal itu mungkin ya. Ya, jadi otak itu kan hidupnya dari signal kan. Nah, kalau kita berbicara yang namanya makanannya otak itu signal, kita mungkin kalau mau lebih spesifik lagi ada salah satu hormon yang dibutuhkan oleh otak kita, itu ya namanya human growth hormone sama brain derived neurotrophic factor BDNF. Itu didapatkannya dari mana? Didapatkan dari puasa sama latihan beban. Dua aktivitas tersebut yang menjadi modalitas bagi isi kepala kita. Ya makanya habis olahraga lah, habis nge-gym lah 1 jam gitu. Iya. Pokoknya beda itu rasanya. Iya. Darwin pernah gak pas habis olahraga tiba-tiba bilang, kok saya ada ide gitu. Ya betul. Kayaknya ada ide lagi ini. Ada gitu, ide, betul gak? Termasuk bisa merubah kebiasaan perilaku, kedisiplinan. Betul.
Nah, kenapa penyebabnya begitu ya? Penyebabnya adalah karena terjadinya sebuah keteraturan gitu. Jadi kayak signal itu menciptakan sebuah keteraturan dalam hal apa? Keteraturan dalam hal bernafas sebenarnya. Aktivitas olahraga itu pasti sekarang saya tanya ya, apa sih sebenarnya kebaikan daripada kesenian? Apa kebaikan daripada bermantram? Apa kebaikan daripada bersembahyang? Apa kebaikan daripada dekat dengan alam? Itu semua adalah kita punya keteraturan dalam bernafas ketika kita melakukan aktivitas itu. Di olahraga mungkin pas lagi olahraganya nafasnya kayak nggak teratur karena Tapi setelah olahraga terjadi yang namanya rebound parasimpatetik, terjadi rebound relax response. Kita udah kelar, kita masuk sauna kan kepanasan, begitu keluar sauna kita mendapatkan rebound parasimpatetik gitu. Nah, ketika rebound parasimpatetik terjadi pada saat itu kita akhirnya bisa punya ketenangan untuk memilih yang namanya bagian daripada otak kita mana yang mau kita pakai. Apakah kita mau pakai survival brain kita, itu yang disebut dengan namanya reptilian brain. Apakah saya mau memakai emotional brain kita, itu yang disebut namanya limbic brain. Atau kita mau memakai yang namanya intellectual brain kita atau frontal cortex kita. Nah, jadi pada saat kita latihan beban, pada saat kita olahraga itu, kita punya keteraturan nafas yang baik sehingga kita bisa memilih. Nah, kalau istilahnya orang bilang sebenarnya tuh, kalau ada istilah orang bilang, dalam kebisingan terdengar suara kepala, dalam keheningan terdengar suara hati. Bagaimana kita bisa mendengar suara hati? Karena kita bersahabat dengan sunyi, dengan sepi. Nah, sepi itu artinya jeda. Nah, kalau dalam buku 7 Habits of Highly Effective People, orang bilang gini, jadilah, katanya habit nomor 1, we need to be proactive. Proaktif itu artinya apa? Proaktif artinya kita harus being responsible katanya. Bahasa Inggrisnya bertanggung jawab kan adalah responsible. Ternyata dari kata responsible itu kalau kita pilah lagi, itu adalah ability to choose our response. Nah, kemampuan kita memilih respons terhadap sebuah kejadian itu berbeda dengan kemampuan kita untuk memilih reaksi terhadap sebuah kejadian. Apa bedanya reaksi dan responsi? Nah, kalau reaksi adalah misalnya beli posting sesuatu, lalu dikomentarin sama orang. Itu reaksi? Ya, bukan. Dikomentarin beli posting sesuatu, lalu dikomentari oleh orang. Nah, habis itu beli komentar balik cepat lagi karena komentarnya nggak mengenakan gitu. Langsung bales balik. Itu namanya reaksi. Oh, itu reaksi. Betul. Nah, tapi begitu beli dikomentarin sama orang, lalu beli bilang saya mau menghargai sebuah jeda dengan saya tarik nafas dulu. Saya tarik nafas sebentar, ini orang ngeselin banget ya. Gitu. Tarik nafas aja sebentar, hanya cuma 5 detik sampai 10 detik. Pada saat itu begitu beli mau komen atau beli mau apapun juga, beli pasti langsung tiba-tiba di sini kanan kiri sudah punya opsi cara pandang yang melemahkan hati atau opsi cara pandang yang menguatkan hati. Nah, pada saat itu beli bilang, udahlah ngapain dibahas, udahlah nggak penting kok, lewat aja jalanin. Atau ya udahlah blok aja lah, ini ngapain juga. Jadi apapun juga pasti keputusannya jauh lebih rasional, jauh lebih baik. Betul, karena kita menghargai yang namanya jeda itu gitu. Saya rasakan itu beli waktu rutin nge-gym lah, dan sekarang makanya mulai lagi kan. Benar-benar pokoknya kita mengambil keputusan. Makanya setiap saya nge-gym itu saya bikin story ya, manfaat olahraga kita. Otak kita lebih jernih lah dalam menjalani kehidupan gitu kan. Ya, itu salah satunya sih. Mengambil keputusan. Bagaimana emosi juga, stres juga, tingkat stres kan. Yang dulunya saya sering begadang, memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Kalau dulu kan kalau bilang nggak punya waktu loh, saya bermain HP 2-3 jam kok bisa gitu. Iya, betul. Nah, itu kan alasan orang nggak olahraga kan, wah nggak ada waktu gitu. Iya, memang yang paling nggak ada itu bukannya, kalau orang bilang kan ya, yang nggak ada itu bukannya biaya, yang nggak ada itu bukannya waktu, yang nggak ada itu bukannya sarana fasilitas gitu, yang nggak ada itu biasanya adalah niat dan motivasi gitu. Nah, tapi bicara niat dan nah, Blade, kalau saya bicara diri saya sendiri nih, Blade, ini perut saya kan buncit. Nah, kasih tips satu sisi saya pengen ngedein badan nih gitu. Bisa nggak kita ngedein badan tapi ngecilin perut gitu? Ya iya, itu di ultimate-nya. Bisa nggak gitu ya? Iya dong. Kayak di ultimate-nya kita sekarang ini lagi banyak. Mohon maaf, kadang-kadang saya bingung.
saya mau gedein badan, makan banyak, nanti perut buncit. Kalau makan banyak. Lah, itu kan penghiburan diri kita. Kayak misalnya kayak makan, kita bilang misalnya, wah saya nggak mau lah punya duit banyak. Kalau punya duit banyak nanti saya serakah. Kalau saya punya duit banyak nanti saya dosa. Karena nanti kalau orang punya duit banyak. Mudah dari beli adik. Iya, justru itu tadi kan saya balik. Justru tadi yaitu adalah bahwa justru memang itu di ultimate-nya. Yaitu adalah kita mengoptimalkan otot kita meminimalkan lemak kita menguatkan tulang kita menseimbangkan yang namanya cairan dalam tubuh kita dan melestarikan kesehatan organ tubuh kita. That's the ultimate health. Nanti akan datar pada waktunya gitu maksudnya ya kalau kita rajin angkat beban gitu. Iya dong. Jadi itu kayak orang sejahtera aja kalau misalnya hari ini ceritanya podcastnya sukses ya kan jalan. Abis itu ternyata kok sponsor tambah banyak. Sponsor tambah banyak. Kok ternyata penghasilan tambah lagi. Nanti tamunya tambah banyak lagi, tambah ini lagi. Akhirnya wah diversifikasi lagi, coba lagi punya podcast satu lagi di sana, terakhirnya punya umbrellanya misalnya close the door gitu. Ya kan itu kan sukses kan gitu. Nah jadi karena lah. Ya gitu ya sama ya. Jadi berarti sukses. Jadi besok nanti ada sate kambing ya, ada sate apalagi macam-macam. Jadi saya pikir kadang-kadang saya kan dilemahkan oleh teman misalnya, kalau gini pola makan 70%. Nggak cukup cuman gini aja gitu. Nah gimana menurut Blade? Ya setiap orang itu memang punya latar belakang yang berbeda. Jadi kalau contohnya misalnya bagi orang yang gemuk, kebutuhan untuk mengatur pola makannya seolah-olah menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan olahraganya. Iya. Tapi semakin kita nanti kadar lemaknya makin rendah atau kita masuk ke dalam berat yang lebih ideal, kebutuhan terhadap latihannya menjadi lebih krusial, lebih tinggi. Contoh misalnya kayak saya. Dengan tinggi saya 183, berat saya kurang lebih 88 kilo dengan kadar lemak saya 5%. Oke. Nah berarti kebutuhan saya terhadap olahraga itu tuh tinggi, besar. Nah sedangkan dalam hal pengaturan pola makan, meskipun saya ngatur pola makan dengan baik, tapi membayangkan hari ini misalnya saya tiap malam saya makan es krim atau coklat. Yang which is saya kadang melakukan itu. Tiap pagi kering aja terus badannya gitu. Jadi seolah-olah si coklat dan es krimnya itu kok nggak signifikan gitu. Tapi ketika ada orang yang kegemukan, ketika dia udah latihan bareng sama saya, tapi kok hasilnya kok nggak ada gitu. Tapi ketika dia ngatur pola makannya, ternyata jauh lebih signifikan dibandingkan latihannya. Jadi saya rasa tiap orang beda-beda. Tapi menjawab pertanyaan Bli tadi, jadi sekali lagi, bisa gak perut saya turun? Jawabannya iya. Gimana caranya? Saya kasih tips yang gampang nih ya di sini ya. Kan waktunya terbatas tapi yang gampang aja. Jadi saya kasih 5 tips buat menurunkan berat badan. Jadi saya kasih tahu 5 step yang bisa dilakukan. Step nomor 1 adalah puasa. Step nomor 2 kontrol karbohidrat. Step nomor 3 prioritas protein. Step nomor 4 gak perlu takut sama lemak. Selama lemaknya alami dan kalau kita makan lemaknya tinggi berarti karbonya rendah. Dan terakhir perut kosong olahraga, terutama latihan beban, tutup sama kardio. Nah jadi omongan saya inilah yang teman-teman boleh petik. Nah kenapa saya bilang puasa? Karena sederhananya sekali lagi jendela makan kita itu 70%, jendela tidak makan hanya pada saat tidur 30%. Makanya itu kita harus balik. Dengan kita skip makan pagi atau kita nggak makan malam. Itu strategi dalam hal puasa. Kedua, kontrol karbo itu penting. Kenapa? Karena kita nggak pernah kontrol karbo. Karbo makan terus. Ketemu mie, ketemu roti, ketemu kue, ketemu apa, kena terus kita di sana. Ketemu kerupuk, keripik, ketemu es krim, ketemu tadi ya coklat, ketemu manis-manisan. Itu karbo semua. Makanya kenapa karbo harus dikontrol. Lalu yang ketiga, prioritas protein. Kenapa? Karena protein zat pembangun. Dia batu batanya, building block daripada bangunan tubuh kita itu adalah si protein. Bisa dari hewani dan nabati. Dan kehebatannya protein adalah kalau kita makan proteinnya cukup, pasti kita kenyang. Kenapa? Karena hanya protein dan lemak yang merilis hormon kenyang. Karbo tidak merilis hormon kenyang. Makanya kalau kita makannya karbo, kita pasti kepengen makan terus. Memang kenyang pada saat habis makan nasi, tapi hanya butuh waktu sebentar untuk kita mau makan lagi. Tapi kalau kita makan protein dan lemak, kelihatannya nggak kurang kenyang, ini kayak belum kenyang tapi kenapa udahan. Tapi tanpa kita sadari kita nggak mau makan lagi. Kenapa? Karena dia tidak terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Karena dia gula darah kita stabil kalau kita makan protein dan lemak.
Tapi kalau kita makan karbo, gula darah kita naik, diturunin sama insulin jadi turun. Begitu turun pasti kepengen makan lagi. Naik lagi, diturunin lagi sama insulin, pasti kepengen makan lagi. Jadi makanya kenapa begitu kita makan sekali, buka dengan yang manis-manis misalnya. Jadi baru pagi bangun, buka dengan yang manis-manis. Udah langsung makannya yang manis-manis. Nah pada saat itulah terjadi itu. Nah lalu selanjutnya nomor 4 yaitu adalah nggak perlu takut sama lemak gitu misalnya selama ya ada catatannya tadi lemaknya alami. Nah ketika makan dagingnya pakai minyak goreng gitu ya, yang which is itu adalah trans fat atau toxic lah gitu istilahnya, karena melalui proses pemanasan yang tinggi dengan proses yang panjang gitu, itu bukan ide baik lah. Makanya kenapa saya bilang terjadinya kelangkaan minyak goreng itu di satu sisi seolah-olah menjadi musibah bagi masyarakat Indonesia, tapi di sisi lain menjadi berkah sebenarnya karena kita tidak terpapar dengan toxicity. Nah jadi maksud saya kalau kita konsumsi lemak yang alami, bisa dari alpukat, bisa dari kelapa, bisa dari olive oil, minyak zaitun, bisa dari kuning telur, bisa dari minyak ikan, bisa dari ikannya, bisa dari ayamnya, bisa dari kambingnya, bisa dari babinya, bisa dari sapinya. Itu adalah lemak yang baik. Termasuk butter bagus, yang nggak bagus margarin. Nah jadi lemak nggak usah takut. Dan terakhir buat turunin berat badan, kalau kita pas lagi puasa pagi, misalnya kita nggak makan pagi, kita ngapain? Kita olahraga. Jadi olahraga pada saat perut kosong itu akan menciptakan yang namanya kumpulan hormon stres di dalam tubuh kita yang berkumpul untuk menggunakan si trigliserida, itu yang namanya lemak di dalam darah kita untuk dipecah. Akhirnya menjadi energi, tenaga baru. Jadi itu strategi yang sederhana ya teman-teman, nanti boleh cek lagi di YouTube saya di Dunia Aderai. Betul. Itu keywordnya jangan Aderai tapi keywordnya Dunia Aderai. Dunia Aderai. Lalu belakangnya tinggal tambahin tema aja. Misalnya semua sudah ada ya. Ya Dunia Aderai puasa. Nah nanti akan keluar berbagai video tentang saya dan papan tulis mengajarkan puasa. Mungkin ada puluhan video. Dunia Aderai kolesterol ntar keluar. Dunia Aderai menurunkan berat badan. Dunia Aderai manula. Dunia Aderai bakar lemak. Nanti keluar berbagai video. Jadi keywordnya mesti Dunia Aderai. Ya itu aja sih. Nggak perlu di subscribe, nggak perlu di like. Haruslah. Nggak maksud saya. Biar ada notif lah kalau ada konten baru. Maksud saya yang lebih utama itu adalah disaksikan dan diaplikasikan. Betul. Yang itu penting yang diaplikasikan. Substansinya kan ya. Iya, yang penting diaplikasikan. Masih ada waktu lagi sedikit? Iya silakan. Ini biar plong nih, biar kelar saya. Kalau saya dengar-dengar kan beliau nggak pernah ke rumah sakit ya? Nggak pernah? Ya bukan nggak pernah ke rumah sakit, maksudnya tidak pernah diopname di rumah sakit. Kalau ke rumah sakit sering, banyak teman saya di rumah sakit. Gitu. Saya kira, maksudnya di rumah sakit mengunjungi orang sakit. Ke rumah sakit tuh nggak pernah? Ya bersyukur ya, nggak. Nah misalnya kalau beliau sakit tuh gimana? Ya kebetulan mungkin nggak membutuhkan rumah sakit gitu. Sebenarnya kan konsepnya itu fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas. Itu kan ditujukan supaya tidak terjadinya, makanya kenapa disebut flattening the curve. Jadi curve-nya itu mau diturunkan karena apa? Jangan sampai tenaga kesehatan atau rumah sakit itu nggak mampu karena begitu banyak orang yang sakit. Makanya disitulah gunanya fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas ada. Jadi kalau ini ya udah konsultasi aja sama dokter di sana. Dokter. Misalnya kalau sakit misalnya mau konsultasi sama dokter atau sama mantri atau sama siapa boleh. Atau bahkan mungkin ya udah tinggal istirahat aja, rubah pola perilaku, ya kan? Nah jadi mungkin kalau saya dibilang saya tidak sakit ya tentu tidak. Saya sering sakit juga, pasti ada lah sakit ya. Nah ketika beliau ada sakit, apakah minum obat juga atau herbal atau cukup istirahat, olahraga gitu? Iya, jadi saya rasa obat itu bukan salah gitu. Yang salah itu penyalahgunaan obat. Ketika kita tiap kali, nggak apa-apa lah pola perilaku nggak usah dirubah, yang penting makan obat, nah jadi salah. Ketika kita sakit, kita bilang, obat bisa menekan gejala saya, sehingga saya jadi tidak terlalu sakit, sehingga saya bisa tarik napas untuk bilang, udah lain kali makanya jangan kecapean. Nah akhirnya obat kan jadi bagus. Jadi saya nggak anti drugs gitu. Cuma yang saya anti itu adalah penyalahgunaan drugs gitu ya. Jadi kalau sekali lagi bukannya gimana-gimana, tapi memang kalau saya ditanya kenapa saya nggak masuk rumah sakit, karena memang bersyukur saya masih diberikan kemandirian sehat. Dan yang kedua juga
Karena saya beranggapan asosiasi sakit itu adalah sesuatu yang merugikan bagi saya. Jadi sakit itu adalah aktivitas yang paling konsumtif, yang paling saya tidak mau lakukan. Kalau saya beli tas bagus, beli jam bagus, beli mobil bagus, atau beli sepatu bagus misalnya. Karena orang bilang, gila lu beli sepatu mahal banget gitu ya. Tapi kalau kita boleh jujur, kita ngeluarin uang, kita dapat sepatu. Cewek katanya kalau seandainya beli tas kemahalan gitu ya. Tapi kalau saya boleh jujur, kalau dia keluarin uang tapi dia dapat tas yang bagus kan, benar kan? Pertanyaan saya, kalau saya sakit, saya ngeluarin uang gitu, terus saya dapat apa? Nah, betul. Apakah saya dapat badan yang jadi lebih bagus? Jawabannya tidak. Apakah saya dapat tenaga yang lebih bagus? Jawabannya tidak. Yang saya dapat adalah apa? Yang saya dapat adalah kesehatan yang harusnya saya udah punya. Nah, dengan mindset sehat itu mahal gitu, gimana menurut Ade? Yang mahal itu sakit itu mahal dong. Gitu. Kan yang mahal sakit dong. Digemborkan oleh pemerintah di media sehat. Yang mahal itu sakit, bukan yang mahal itu sehat. Gitu. Kebalikan berarti ya? Iya, jadi sehat itu justru mudah dan murah. Sakit itu mahal dan susah. Betul. Nah, tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi. Jadi kembali ya, mungkin nanti bisa jadi penutup. Jadi seperti saya katakan tadi, saya buat satu analogi cerita ya, yang gampangnya boleh ya nih beli ya. Ini curhat sih sebenarnya. Jadi pemerintah kita senang mungkin misalnya gitu. Kita bilang, oh salah satu yang kita lakukan untuk kita kampanyekan adalah mengkampanyekan obat merah. Obat merah maksudnya? Ini analogi. Okay, Jadi anggap aja pemerintahnya di negara antah berantah gitu ya, bukan di sini juga. Okay. Jadi di sebuah negara di antah berantah gitu, pemerintahnya hobinya mengkampanyekan obat merah. Iya. Bahkan mereka bilang katanya akan membuat pabrik obat merah terhebat di dunia gitu ya. Pokoknya obat merah harga mati lah intinya. Ya, gitu. Nah, tapi pertanyaannya kita bingung. Nah, beli juga nanya kan sama saya, itu di negara antah berantah kenapa mesti harus obat merah gitu. Kan nanya dong, bener kan? Kenapa harus obat merah gitu ya? Kita nggak boleh kalah obat merah kita sama Malaysia gitu ya. Kita nggak boleh kalah. Masa orang pada beli obat merah ke Singapura gitu. Kita akan bikin nanti pabrik obat merah terbaik di Bali gitu misalnya. Misalnya ya gitu. Ini cuma contoh gitu ya. Nah, jadi pertanyaan beli ke saya adalah kenapa obat merah gitu. Jawaban saya karena masyarakatnya banyak yang luka. Lalu beli tanya lagi dong, kenapa luka? Betul loh? Saya jawab lagi, karena sering keserempet bajai. Keserempet bajai. Ya, sering keserempet bajai masyarakatnya. Pertanyaannya, kenapa keserempet bajai? Betul kan? Karena nyebrang sembarangan. Nyebrang jalan sembarangan, makanya keserempet bajai, makanya luka. Makanya butuh obat merah. Jadi kesimpulan kampanyenya daripada negara itu adalah mengkampanyekan untuk kita akan bikin obat merah sebanyak-banyaknya. Tapi kan beli kan pinter kan. Beli bilang, loh kenapa berfokus kepada ujung permasalahan? Beli bilang kan, bukankah saya harusnya fokusnya kepada akar permasalahan? Cara menyeberang yang baik dan benar gitu. Udah tahu. Ya udah, jadi poin saya itu yang disebut yang namanya preventif dan promotif. Preventifnya mencegah supaya tidak terjadinya keserempetan bajai dan luka dan akhirnya harus perlu beli obat merah yang begitu mahal. Tapi di sisi lain juga apa yang dipromosikan? Bertata lalu lintas, nyebrang jalan dengan baik dan benar. Itu yang saya sebut tadi sekali lagi dengan mencari sehat dengan cara apa? Ke dalam. Yaitu adalah merubah perilaku kita. Tapi kalau kita sibuknya hanya sekedar nanti akan bikin semuanya terhebat dalam hal ujung permasalahan. Dan membuat obat merah adalah suatu kebanggaan di negara ini. Rumah sakit dengan skala internasional. Saya nggak bilang itu. Saya cuma bilang obat merah. Oke. Tapi yang penting adalah lebih kepada keberadaan sarana fasilitas olahraga dalam hal ini gym itu bisa ikut berkontribusi menyehatkan masyarakat di Indonesia. Itu yang makanya kenapa waktu musim infeksi ya itu juga salah satu curhatan saya ya. Jadi yang ada gym malah ditutupin ya, bahkan difitnah gitu ya, seolah-olah sebagai tempat malah penyebaran gitu. Padahal di sana kita justru malah bisa mengoptimalkan yang namanya daya tahan tubuh yang lebih baik gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang fitnah lebih kejam daripada fitness gitu.
Fitnah lebih kejam daripada. Iya, tahu gak apa bedanya fitnah sama fitness, Bli? Apa bedanya? Tahu kan? Hah? Fitnah sama fitness. Iya, bedanya apa tahu gak? Kalau fitnah itu kejam. Kalau fitness ke gym. Ke gym. Woi. Ternyata beli adik pandai ngelawak juga. Oke beli adik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mengedukasi teman-teman di Bali, khususnya penonton Jack Bali. Ya, semoga beli adik tetap konsisten mengedukasi masyarakat lah. Ya, kalau bukan beli adik siapalah lagi. Makasih. Pokoknya Tiang tidak bisa mengucapkan apa-apa. Terima kasih beli adik bisa kedatangan sosok seperti Ade Rai ini. Ini mimpi apa saya kemarin ya. Makasih.